Selamat malam. Medan sedang tidak baik-baik saja, begitu juga di Serdang. Ya, di mana aksi begal selalu terjadi di kota Medan. Apakah ini kurangnya pengawasan atau kurang penindakan dari aparat penegak hukum? Atau juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya di masa umur dewasa. Ya, banyak pelaku-pelaku begal atau para anggota begal diisi oleh anak-anak di bawah umur yang mulai dari tingkat SMP sampai SMA. Ini yang menjadi bahaya di kemudian hari. Apabila peran orang tua, peran dari pemerintah, peran dari penegak hukum sangat-sangat lemah dalam pengawasan. Akibatnya begal begitu banyak. Ya, terakhir terjadi di kota Medan dan di Serdang, di mana begal tersebut memakan korban. Dan setelah itu ternyata para begal ini, para anggotanya melakukan pelatihan di beberapa medsos yang saya baca ada terjadi di Hamparan Perak. Ini apa penyebabnya? Ya, kendala selalu ada di kota Medan. Tetapi itu bisa dikurangi dengan melakukan edukasi ke setiap tingkat sekolah. Awasi dan lapor apabila anak-anak itu tidak masuk sekolah, maka sekolah harus memberitahu kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga harus berani mengambil sikap, mengambil langkah untuk mendidik anaknya agar tidak menjadi pelaku begal. Ya, tidak ada yang menginginkan ini. Tidak ada yang menginginkan. Semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, orang tua, harus saling bekerja sama. Ya, bila perlu pemerintah Kota Medan, Deli Serdang, Polrestabes Medan dan Polrestabes Belawan serta Polrestabes Deli Serdang, Lubuk Pakam harus mempunyai komitmen dan juga bila perlu membuat program pengawasan anak sekolah, program memantau pergerakan anak. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana anak-anak itu ketika mereka cabut, apa yang mereka lakukan. Mau sampai kapan generasi bangsa ini menjadi cikal bakal dan mengayomi kekerasan dalam hidupnya? Jangan biarkan itu. Ini yang akan merusak generasi bangsa Indonesia di 10 tahun kemudian. Bayangkan begal yang 90% kebanyakan adalah anak-anak. Anak-anak yang melakukan aksi kekerasan yaitu begal
sudah banyak menimbulkan korban, baik korban cacat ataupun korban kematian. Terus siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila anak melakukan tindak pidana, maka orang tua juga dapat dipidana. Dan bagaimana korbannya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus menanggung kerugian, beban korban yang meninggal dunia? Jangan biarkan generasi-generasi bangsa ini, generasi masyarakat pemuda Kota Medan, Deli Serdang, dan daerah-daerah lain. Marilah kita menciptakan, melahirkan bibit-bibit unggul. Jangan pernah takut bersuara. Untuk guru, ketika melihat siswanya cabut, segera laporkan kepada orang tuanya. Untuk orang tua, ketika mendapat laporan anak cabut, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Mulailah ciptakan kerjasama yang baik, supaya anak Anda menjadi generasi emas, bukan menjadi generasi begal. Ya, sekian dari saya. Saya Simon Panggabean mengutuk keras aksi begal, menginginkan agar generasi-generasi bangsa ini, generasi-generasi muda Indonesia lebih banyak berkarya. Ayo kita ciptakan Medan kondusif, Medan memiliki generasi-generasi unggul ke depan, bukan menjadi generasi begal. Salam istimewa dari saya, Simon Panggabean. Saya tidak menginginkan generasi ini menjadi generasi yang tidak berguna. Salam istimewa.